Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan membahas salah satu ayat dari surat Al-Baqarah, tepatnya ayat 230, ya, tentang madza ba'da at-talqati tsalitsah. Madza ba'da at-talqati tsalitsah. Tentang hukum talak bain. Ya, tentang hukum talak bain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in talaqaha فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون." Artinya, فإن طلقها, dan kemudian jika si suami menceraikan kembali, ya, setelah tolak yang kedua maksudnya, berarti ini masuk ke tolak yang ketiga. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Maka tidak halal si istri tadi setelah tolak yang ketiga, hatta tankiha zaujan ghairah, sehingga dia menikah dengan laki-laki lain atau menikahi laki-laki lain. Yang dimaksud dengan menikahi laki-laki lain adalah yu'qad 'alaiha binikahin jadid. Ya. Binikahin sahih. Yu'qadu 'alaiha binikahin sahih. Artinya wanita tersebut yang melakukan akad pernikahan dengan suami baru dengan nikah yang sahih, ya. Nikah yang sahih artinya tidak ada sandiwara, ya. Nanti kita akan jelaskan pernikahan yang dimaksud dengan binikahin sahih di sini, ya, berhubungan dengan nikah tahlil, ya, berhubungan dengan nikah tahlil yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan Allah laknat tentang nikah tahlil ini. Kemudian Allah berfirman, فَإِنْ طَلَّقَهَا, dan jika laki-laki atau suami yang kedua tadi menceraikannya, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. Maka tidak ada dosa atas keduanya jika keduanya rujuk, ya, kembali. In dhanna, jika keduanya, ya, jika keduanya itu
memiliki zon di sini mendekati keyakinan, zon ghalib, ya. Jika keduanya yakni menyangka, mengira, ya, atau yakin, bisa juga bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka hududullah, dan itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yubayyinuha liqaumin ya'lamun, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagi kaum yang mau mengetahui. Liqaumin ya'lamun maksudnya adalah liqaumin dzawi isti'dadin wa qabulin lil ilmi, kaum yang memiliki persiapan dan dia mau menerima ilmu. Ya. Ini ayat yang mulia ini berbicara tentang tolak bain, ya. Dan sebagaimana sudah pernah saya jelaskan bahwa tolak bain ini ada dua. Yang pertama bain bainunah sughra, dan yang kedua bain bainunah kubra, ya. Apa ini maksud dengan keduanya? Yang dimaksud dengan tolak bain bainunah sughra adalah tolak dalam kondisi masih tolak 1, tolak 2, tetapi sudah keluar dari masa iddah. Jadi iddahnya sudah lepas, ya. Kemudian si wanita ini kalau mau rujuk, atau laki-laki ini kalau mau rujuk kembali dengan wanita tadi, ya, maka diperbolehkan, tetapi dengan mahar dan pernikahan yang baru, ya. Binikahin jadid wa mahrin jadid, ya. Ini bain bainunah sughra. Adapun bain bainunah kubra adalah ini, surat Al-Baqarah 230. Tolak ketiga. Talak 3, ya, ini sudah masuk bain bainunah kubra. Ya, bain bainunah kubra. Artinya si wanita itu tidak bisa kembali kepada laki-laki, sehingga hukumnya dia harus menikah dulu dengan laki-laki yang lain, ya. Di antara faedah dari ayat yang mulia ini, yang pertama, ya, hukum yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, yang pertama adalah tahrimu al-mutallaqati salasan ala mutallikiha hatta tatazawwaja. Haram hukumnya, ya, bagi wanita yang ditalak 3, ya, untuk rujuk kembali dengan suaminya, sehingga si wanita tadi menikah dulu dengan yang lain. Menikah dengan yang lain. Allah berfirman, "Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah." Ini hukumnya. Yang kedua, anna nikah az-zawji الثاني على وجه لا يصح لا تحل له به للأول لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ولا يكون زوجا إلا بعقد صحيح ولذلك لو تزوجها الثاني بنية تحليلها للأول فنكاحه غير صحيح فلا تحل به للأول. Bahwa pernikahan dengan suami yang kedua, ini penjelasan dari yang tadi ingin saya jelaskan. Ya. Pernikahan dengan suami yang kedua, ya, itu harus sahih, pernikahan yang benar, ya. Pernikahan yang benar. Kalau pernikahan dengan suami yang kedua tidak dengan pernikahan yang benar yang dihukumi sah, maka tidak halal bagi wanita tersebut untuk kembali kepada suaminya, atau tidak halal bagi suaminya itu, ya, kembali kepada
wanita tersebut kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta tankiha zaujan ghairah. Sehingga wanita tadi menikahi suami yang lain. Bismillah. Dan seorang laki-laki tidak dikatakan suami bagi seorang wanita, tentunya dengan pernikahan yang baru, kecuali dengan akad yang sahih. Dengan akad yang sahih. Oleh karenanya, kalau laki-laki yang kedua menikahi wanita tadi dengan niat tahlil, dengan niat penghalalan untuk bisa kembali ke laki-laki, ke suami yang tadi, ke suami yang pertama, maka nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah, dan si wanita tadi, artinya istri tadi, tidak halal untuk kembali kepada yang pertama. Bagaimana itu nikah tahlil? Nikah tahlil itu adalah seorang laki-laki, misalkan ada namanya Z. Z menikahi seorang wanita, kemudian wanita itu ditalak 3 sama Z ini. Ambil contoh lah, misalkan namanya wanitanya misalkan B misalkan ya. Kemudian si Z ini menikahi si B ini. Talak 1, talak 2, talak 3. Sudah talak 3. Ternyata si Z ini menyesal. Karena mungkin dia melihat tidak ada wanita yang baik seperti si B ini, tidak ada yang cantik seperti si B ini, atau karena penyesalan yang lain. Dan dia tahu kalau sudah tolak 3 ini tidak boleh kembali lagi, kecuali kalau si B ini menikah dengan laki-laki lain. Taruhlah ada laki-laki namanya D, namanya D. Nah, Z bertemu si D tadi, kemudian ngobrol, kamu nikahi istri saya. Saya sudah talak 3, kemudian kamu ceraikan dia. Nah, sepakat antara Z sama D. D misalkan namanya Dudi misalkan ya. Sepakat. Kata Dudi, saya akan nikahi istri kamu, kemudian saya ceraikan, supaya istri kamu bisa kembali kepada kamu. Karena di surah Al-Baqarah ayat 230 dijelaskan, tidak boleh kecuali nikah baru. Begitu ya. Setelah itu terjadi pernikahan. Dengan asas tadi, menghalalkan untuk yang pertama. Nah, terjadi akad. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, akad seperti ini tidak sah. Tidak sah, dan nikahnya ghairus sahih. Dan si wanita tadi tidak boleh kembali. Si B tadi nggak boleh kembali ke Z. Karena niatnya apa? Niatnya tahlil. Niatnya tahlil. Dan ini disebut oleh Rasul kita SAW dalam hadisnya bahwa la'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat al-muhallil. Muhallil ini laki-laki yang kedua tadi, si D. Dan melaknat al-muhallal lahu, laki-laki yang pertama, suami yang pertama. Ini. Dan laki-laki yang pertama, al-muhallil, laki-laki yang kedua, maksudnya, itu disebut at-tais al-musta'ar. Kambing sewaan. Domba sewaan. Disebut domba sewaan karena dia disewa. Dan hina sekali. Untuk masalah ini. Allah Subhanahu wa taala melaknat hal tersebut. Dan nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah. Artinya bagaimana? Nikahnya harus natural, normal. Tidak ada sandiwara seperti ini. Tidak ada niat-niat yang tadi disebutkan untuk kembali lagi.
niat dia normal nikah seperti nikah biasa atas dasar suka sama suka atau seterusnya, kemudian misalkan terjadi suatu saat perceraian, maka boleh kembali, ya. Nah, gimana kalau tidak cerai-cerai? Ya itu lain masalah, lain urusan. Kalau tidak cerai-cerai berarti nggak bisa kembali selamanya, abadan, ya. Nah, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak boleh sekali-kali melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah sebutkan tilka hududullah, batasan, ya. Hukum ini batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umatnya. Yang ketiga, fikih yang ketiga. Hilluha lizawjil awwal ba'da mufaraqati tsani laha. Ya, halalnya istri tadi untuk suami yang pertama tentunya setelah diceraikan oleh suami yang kedua. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, fa in talaqaha fala junaha alaihima ay yataraja'a. Apabila dicerai kembali, atau apabila si suami yang kedua menceraikan istrinya, ya, maka tidak berdosa atas keduanya untuk rujuk, untuk kembali. Zahir dari ayat yang mulia ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annaha tahillu lil awwali bi mujarradi aqdi tsani 'alaiha wa mufaraqatihi laha. Zahirnya bahwa si istri tadi boleh kembali kepada yang pertama hanya sekedar dengan akad. Dengan akad dia melakukan pernikahan, akad dengan apa? Dengan suami yang kedua, kemudian diceraikan. Lakinna sunnata bayyanat annahu la budda min wad'i tsani wad'an taman bintishar. Akan tetapi ada sunnah yang menjelaskan, ya, bahwa hendaknya, atau yang menjelaskan bahwa yang kedua itu, laki-laki yang kedua harus menggauli si istri dulu, ya, betul-betul menggauli, ya. Ini didasari dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diterangkan bahwa ada istri dari Rifa'ah Al-Qurazi, ya, dia telah cerai dengan Rifa'ah Al-Qurazi dan cerai tolak bain. Banat minhu bisalas, artinya tolak bain, tolak 3. Ya. Fatazawwajat ba'dahu Abdurrahman atau Abdurrahman ibn Az-Zabir. Kemudian dia menikahi seorang yang bernama Abdurrahman ibn Az-Zabir. Perhatikan, zainnya di fathah, ba-nya di kasrah, ya. Bukan zainnya di domah dan bukan ba-nya di fathah, bukan Abdurrahman ibn Zubair sebagaimana yang saya lihat di terjemahan, ya, terjemahan apa namanya, yang ada di buku-buku atau terjemahan Bukhari sendiri. Anda lihat disebut Abdurrahman ibn Zubair, ya. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah Abdurrahman ibn Zabir, ibnu Az-Zabir bi fathhiz zai wa kasril ba. Zainya di fathah, ba-nya di kasrah. Bukan Abdurrahman ibn Zubair. Ya, jadi istri Rifa'ah istri Rifa'ah Al-Qurazi menikah setelah cerai dengan Rifa'ah Al-Qurazi dengan sahabat Abdurrahman ibn Zabir, ya. Kemudian dijelaskan bahwa beliau tidak sanggup untuk jima, ya. Wanita tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat, dan berkata, "Ya Rasulullah, inna Rifa'ah tallaqani fabatta talaqi
wa tazawwadtu ba'dahu Abdurrahman ibn Az-Zabir wa lam yakun ma'ahu illa mithlu hudbatus thawb wa qalat bi thawbiha. Dia berkata, wahai Rasulullah, jadi istri Rifa'ah yang sudah talak 3 ini, kemudian nikah dengan Abdurrahman bin Zabir, mendatangi Rasul SAW dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Rifa'ah telah menceraikanku dengan cerai 3, ya, telah bain, ya, dan aku menikah setelahnya dengan Abdurrahman bin Zabir, tetapi ya, lam yakun ma'ahu illa mithlu hadbatis thawb, ya, dia yang ada padanya tidaklah melainkan seperti kain, ya. Si wanita ini mengeluhkan keadaan seperti itu, ya, artinya tidak bisa menggauli istrinya, ya, ini kinayah tidak bisa menggauli istrinya. Faqala laha An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aturidina an tarji'i ila Rifa'ah?" Apakah anti ingin kembali ke Rifa'ah? Rasulullah SAW berkata, "La hatta tadzuki usailatah wa yadzuqa usailataki." Tidak. Sehingga anti merasakan madunya dan dia merasakan madunya anti. Artinya harus berhubungan dulu, ya. Tetapi subhanallah di hadis yang lain, ya, Abdurrahman bin Zabir itu juga datang ke Rasulullah SAW ketika istrinya tahu mendatangi Rasulullah SAW dan mengeluhkan yakni tentang hubungan dia dengan suaminya. Abdurrahman bin Zabir datang, ya, ingin membatalkan perkataan istrinya tadi, bahwa yang dikatakan oleh istrinya itu tidak benar, ya. Nah, dia membawa anak-anak dari istri yang sebelumnya, ya, yang membuktikan bahwa yang dinyatakan oleh istri mantan istri Rifa'ah al-Qurazi ini tidak benar, ya. Nah, ada hukum di sini, ya, bahwa bolehnya si istri kembali kepada suaminya itu, suami yang pertama, dengan syarat ini. Artinya telah digauli oleh suami yang kedua, ya, kemudian dicerai. Faedah berikutnya, annahu la yajuz an yataraja' az-zawjan hatta yaghliba 'ala dhannihima an yuqima hududallah, ya. Jadi tidak boleh suami istri itu kembali setelah cerai 3, kemudian dicerai lagi oleh suaminya yang kedua, sehingga keduanya yakin atau punya dzan ghalib, ya, dzan ghalib bahwa bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? An yakuma kullun minhuma bi muasyaratil akhar bima yajibu alaihi. Yani salah satu dari keduanya bisa muasyarah, yani bisa bergaul tentunya dengan baik, dengan sesuai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas keduanya. Karena keduanya memiliki hak dan kewajiban. Seorang suami ada haknya dan dia memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Juga istri demikian, memiliki hak dan ada kewajiban yang harus dia tunaikan untuk suaminya, ya. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، ya. أنهما إذا تراجعا بغير هذا الشرط صار العقد عبئا وعناء وتعبا وخسارة مالية
li'annahuma la yadmanani an yarji'a ila al-halil ula. Ya, jadi ini merupakan syarat. Ya, kalau nggak ada syarat ini maka akadnya cuma ta'ab saja. Ya, sia-sia. Isinya cuma capek, kemudian kerugian harta, ya, kemudian kerugian harta, dan yakni keduanya kalau tidak menjamin kembali kepada keadaan yang pertama tadi. Ya. Berikutnya, faedah berikutnya adalah al-iktifa'u bidzan fil umuril mustaqbalah. Boleh mencukupi dengan zon. Zon ini zon ghalib dalam perkara yang akan datang. Dalam perkara yang akan datang. Lianna talab al-yakin fil mustaqbali min babil taklifi bima la yutaq. Karena menuntut keyakinan untuk perkara yang akan datang ini masuk kepada bab taklif dengan sesuatu yang tidak disanggupi, ya. Jadi kan kedua suami istri ini ketika mungkin mau rujuk kembali, keduanya sadar, oh mungkin bisa nih menegakkan hukum-hukum Allah. Walaupun tidak yakin 100%, tapi ada dzan, bisa jadi. Nah, maka boleh kembali. Tapi kalau misalkan ada dzan bahwa kayaknya tidak bisa, ya, yakni muasyarah dengan baik kembali, maka tidak boleh kembali. Ya, syaratnya harus ada dzan yang kira-kira bisa kembali. Ya, yang bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa baik lagi maka tidak, apa artinya rujuk kembali. Nah, dan dibangun di atas hal ini, ya, ada hukum apabila seseorang bersumpah untuk masa yang akan datang, ya, dibangun di atas ghalabatul dzan yang kuat, ya. Kemudian ternyata ada khilaf, artinya tidak sesuai dengan sumpahnya, maka tidak bayar kafarat. Dan ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, misalkan dia bersumpah demi Allah saya sanggup misalkan, tapi ternyata di kemudian hari dia tidak sanggup, maka tidak ada kafarat. Berikutnya, faedah berikutnya adalah inayatullah subhanahu bi'ibadihi fi bayani ma yajibu alaihim fi ibadatihim wa fi muamalati ba'dihim li ba'din hatta la tahsul al-fawda al-muaddiyatu ila an-niza' alladhi qad yasilu ila al-qital. Ya. Ada perhatian inayatullah, perhatian Allah. Ayat ini menunjukkan tentang perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya dalam menjelaskan apa yang wajib atas mereka dalam ibadah mereka dan dalam muamalah mereka di antara mereka, ya, sehingga tidak ada fawdha, ya, kekacauan, tidak kacau urusan mereka, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan hukum-hukumnya supaya tidak kacau, ya. Kekacauan yang bisa saja menyeret kepada al-qital. Qital ini peperangan, pembunuhan dan seterusnya. Oleh karena itu, bagi kita semua hendaknya tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an dan apa yang dijelaskan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Berikutnya, ya, annahu idza lazima min fi'lil mubahi syai'un muharram sara syai'ul mubah haraman. Kalau muncul dari melakukan perbuatan yang dimubahkan, perbuatan yang boleh, akan melakukan sesuatu yang haram, maka yang mubah ini dihukumi haram. Ya, kita lihat. Ini kaidah, ya. Idza lazima min fi'lil mubah syai'un muharram, sara asy-syai'ul mubahu muharram. Jadi kalau misalkan melakukan sesuatu yang mubah, ya, muncul sesuatu yang haram, maka yang mubah ini jadi haram. Contohnya tadi,
rujuknya istri ke suaminya atau kedua-duanya rujuk, ini halal. Ini halal hukumnya, hukum asalnya halal. Ya. Tetapi apabila keduanya tidak yakin atau kurang yakin, ya, atau ada zon bahwa tidak bisa menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka jadi haram. Maka jadi apa? Haram. Padahal asalnya adalah halal. Asalnya halal. Ya. Begitu juga di atas hal ini kita berbicara tentang masalah akad. Ya. Apabila mengadakan sebuah akad yang nantinya bisa menggugurkan kewajiban atau bisa terjatuh kepada perbuatan yang haram, maka akad ini haram hukumnya, walaupun hukum asalnya mubah. Akad jual beli hukum asalnya mubah. Ya, hukum asalnya mubah. Tetapi ketika ada dua orang yang mengadakan transaksi jual beli, ya, dua laki-laki yang wajib melakukan Jumatan, ya, sholat Jumat. Ya, di sini disebutkan ba'da nida'iha tsani, setelah azan yang kedua. Fal bai'u haram, maka jual belinya haram, wal aqdu batil, dan akad jual belinya batil. Karena apa? Li'annahu wuqu'un fi ma harrama Allah. Karena ini jatuh kepada apa yang Allah haramkan. Dan ini ajib banyak yang tidak paham masalah ini. Kita saksikan banyak orang masing mengadakan jual beli walaupun khotib sudah naik di atas mimbar. Ya, padahal nggak boleh hukum jual beli, ya, ketika khotib sudah naik di atas mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil, diseru, ya, untuk salat pada hari Jumat, maka segera kepada zikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli, kata Allah. Ya. Jadi jual beli yang terjadi setelah azan, ya, yang khotib itu naik, ya, di atas mimbar, maka hukumnya haram. Ada faedah yang sangat bagus sekali dan manfaat untuk kita agar kita semakin semangat menuntut ilmu. Di sini disebutkan, ya, ada faedah hukum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari ayat yang mulia ini, annahu la ya'rifu hadhihi al-hududa wa yatabayyanuha illa man kana min dzawil ilmi. Tidak ada yang mengetahui hukum-hukum Allah ini kecuali orang yang punya ilmu, min dzawi al-ilm. Jadi hukum-hukum Allah ini akan tampak jelas bagi orang yang memiliki apa? Ilmu. Fakullama kana a'lam kanatil hududu fi haqqihi abyan wa adhar. Setiap kali seseorang memiliki ilmu yang lebih, ya, maka akan lebih jelas lagi hukum Allah baginya. Ya. Fatalibul ilmi yata'allamu minal lafzi masaila ukhra. Ya. Seorang penuntut ilmu dia belajar dari lafaz tertentu masalah-masalah yang lain yang banyak yang dibukakan oleh Allah, talibul ilmi. Kemudian dia mendapatkan banyak sekali masail, ya, dan banyak sekali ilmu, ya. Fal ilmu yughazzi ba'dahu ba'dha. Ya. Ilmu ini memberikan gizi sebagiannya dengan sebagian yang lain, artinya membuka. Maksudnya yughazzi ba'dahu ba'dha ini, ilmu ini dengan satu ilmu dia akan bisa mengambil ilmu yang lain, ya. Terbukalah ilmu-ilmu yang lain, banyak manfaat yang bisa diambil, ya, sehingga ilmunya semakin banyak. Wa talibul ilmi rabihun bikulli hal. Penuntut ilmu dia mendapatkan keuntungan bikulli hal. Bikulli hal artinya dalam semua keadaan. Penuntut ilmu ini mendapatkan keuntungan rabih dalam setiap keadaan, dalam setiap hal. Fahuwa laysa katalibil mal. Talibul ilmi bukan seperti talibul mal.
Talibul ilmi bukan seperti talib harta, ya. Orang yang cari harta, nuntut harta, ya. Qad yashtari sil'ata wa huwa yadhunnu ribh thumma yakhsar. Terkadang orang yang cari harta itu, ya, dia membeli as-sil'ah, barang tertentu, dia kira ini menguntungkan. Padahal setelah itu merugikan bagi dia. Ya. Ini beda dengan thalibul ilmi. Penuntut ilmu dapat satu masalah. Masalah ini bisa membukakan masalah-masalah yang lain. Ini thalibul ilmi. Sehingga semakin banyaklah ilmunya. Ya. Adapun thalibul mal bisa rugi. Adapun thalibul ilmi enggak ada ruginya. Ya. Untung terus. Ini kata Syekh Utsaimin. Thalibul ilmi rabihun bi kulli hal. Ya. Fatalibul ilmi ayya mas'alatin ya'lamuha fa innaha miftahun lahu. Ya. Talibul ilmi, apapun masalah yang dia dapat, dia ketahui, ya, dia ilmui, maka ini merupakan seakan-akan menjadi kunci bagi dia. Ya, miftah lahu. Ya, kunci yang dia pegang, kemudian dia bisa buka yang lainnya. Ya. Walihada qala ta'ala yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Oleh karena itu Allah berfirman di akhir ayat ini, itulah hukum-hukum Allah yubayyinuha yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mau mengetahui. Makanya terjemahannya bagus. Saya lihat terjemahan itu ada kalimat bagi kaum yang mau mengetahui. Ya, karena maksud dari liqaumin ya'lamun, liqaumin dhisti'dadin wa qabulin lil ilmi. Ya. Bagi kaum yang memiliki persiapan, kesiapan mental, kesiapan diri. Ya. Dan ada qabul, penerimaan untuk mendapatkan ilmu. Artinya orang yang mau berilmu, orang yang mau mengetahui hukum-hukum Allah itu. Ya, adapun orang yang tidak ada kesiapan mentalnya, tidak ada mau dia menuntut ilmu, maka tidak akan dapat ilmu. Ya, ini. Dan wajib bagi kita untuk kembali, ya, belajar agama, untuk menuntut ilmu agar Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Ya. Dan banyak sekali faedah, ya, dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak sekali ilmu dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang itu kalau kita habiskan waktunya mungkin belum tentu kita ini bisa menguasai semuanya. Ya. Dan ilmu Allah itu sangat luas sekali. Ya. Tidaklah disiplin ilmu dalam Islam itu melainkan sangat luas. Ya. Satu disiplin ilmu itu sangat luas sekali. Coba sebutkan satu disiplin ilmu dalam ilmu Islam, kita masuk ke dalam ilmu tersebut, seakan-akan kita masuk ke samudra. Ya, masuk ke lautan yang tidak tahu dalamnya segimana dan kita tidak tahu tepiannya. Ya, sangat luas, sangat luas. Sangat-sangat luas. Oleh karena itu kita berdoa selalu pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambahkan ilmu untuk kita. Dan Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat di antara mereka. Kemudian saya tutup faedah ayat yang mulia ini adalah yang terakhir, sya'nun nikah, ya. Jadi ta'zimu sya'nin nikah. Jadi urusan nikah ini sangat besar. Ya, sangat besar karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hudud, hukum-hukum dalam akadnya, dalam akad dan dalam akad nikahnya dan dalam perceraiannya. Ya. Karena hukum nikah ini, ya, terbangun di atasnya banyak sekali masalah, seperti masalah mahram, ya, masalah nasab,
masalah miras, kemudian hak-hak suami istri. Ya, oleh karena itu disyaratkan harus adanya wali bagi seorang wanita ketika mau nikah. Karena Rasulullah SAW berkata, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya, di mana seorang wanita boleh dia melakukan akad apa saja, boleh dia menjual apa yang dia miliki dari hartanya, ya, dengan akadnya. Akan tetapi dia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Harus ada wali, ya. Dan Rasulullah SAW berkata, ayyum ra'atin nakahat bi ghairi izni waliyuha fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Wanita mana saja yang nikah tanpa izin walinya, nikahnya batil, kata Rasul. Sampai 3 kali Rasul berkata. Kemudian juga ya ada saksi. Ada saksi ketika akad nikah, ya. Yakni disyaratkan adanya saksi. Ini menurut pendapat sebagian ulama, ya. Adapun akad-akad yang lain tidak wajib, tidak disyaratkan adanya apa? Saksi, ya. Kemudian juga adanya i'lan pernikahan. Diumumkan adanya pernikahan. Akad-akad yang lain tidak adanya iklan, ya, i'lan pernikahan. Ya, tidak disyaratkan itu. Dan akad ini juga tidak halal di sebagian keadaan dan tempat, ya. Ini menunjukkan bahwa akad nikah merupakan perkara yang sangat besar dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat dapat menambahkan faedah-faedah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz. Iya. Assalamualaikum, saya mau bertanya, bagaimana status sebuah pernikahan di mana suaminya meninggalkan istrinya dalam waktu lama, lebih dari 1 tahun. Yeah. Dalam hal ini, si suami menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin istri yang pertama. Kemudian si suami meninggalkan si istri tanpa talak. Yeah. Digantung begitu saja. Suami hanya menafkahi secara materi. Yeah. Tidak pernah lagi pulang ke rumah dan memberikan hak batin istri. Yeah. Apa yang harus dilakukan si istri, Ustadz? Di sisi lain, orang tua pihak suami mohon untuk tidak mengurus perceraian kepada sang istri. Iya. Nah, ada beberapa hal yang disebutkan di sini. Pertama tentang muasyarah dengan istri. Kemudian yang kedua tentang nikah baru tuh di situ. Ya. Pertama tentang si suami meninggalkan istri tanpa kejelasan. Ya, tentunya ini adalah sesuatu perbuatan yang zalim. Ya. Dan perbuatan yang melanggar aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban dari suami dia memberikan hak istri, ya. Hak nafkah batin dan zahir, ya. Kalau misalkan si suami dia meninggalkan istrinya tanpa jelas sampai 1 tahun seperti itu, ya, ya hendaknya ditanya atau dicari, ya, tentang kejelasannya, ya, dan belum dikatakan cerai, masih ada ikatan suami istri sampai jelas si suami itu menceraikan atau tidak. Kalau ini masih menggantung, namanya gantung belum jelas. Namanya juga gantung kan. Makanya gantung. Ya. Nah, kalau gantung ya tinggal ditanya kejelasannya. Ya. Tanya kepada suaminya mau lanjut atau mau cerai. Gitu. Kalau mau lanjut, maka tegakkan hukum-hukum Allah di situ. Berikan hak istri. Kan gitu. Dari nafkahnya dan seterusnya. Ya. Kalau mau cerai, yang jelas. Supaya si wanita ini bisa nikah sama yang lain. Punya status jelas. Kan gitu. Ya. Jadi, jangan dibiarkan masalah ini. Harus jelas. Ya, semua harus jelas. Nah, adapun
si suami nikah lagi dengan yang lain, ini masalah lain. Ya, namanya ta'addud zaujat, ya. Ketika suami nikah dengan wanita lain sah. Ya. Walaupun tidak ada izin dari istri. Karena tidak ada syarat untuk poligami itu izin ke istri. Tidak ada syarat. Ya. Tetapi kalau ingin menegakkan hukum yang adil dalam poligami, maka hendaknya si suami jujur dan terus terang kepada istrinya, istri yang pertama. Kan nanti ada hukum apa? Mabit. Ya kan? Iya. Mabit kan butuh si istri yang pertama tahu. Iya. Istri pertama tahu. Ya, ada sebagian orang yang poligami karena takut istrinya, ya, dia nyuri-nyuri waktu tuh. Nyuruh-nyuruh waktu pas dia misalkan keluar kota. Ya kan, bawa istrinya, atau ketemunya di siang hari terus, malamnya di apa namanya istri pertama kan gitu, ya. Ini kan susah menegakkan keadilan. Betul, Ustaz. Dalam masalah pernikahan, kenapa istri yang pertama nggak tahu? Iya. Ya, hukum nikah poligami sah, tetap sah, tapi kan harus adil. Iya. Gitu. Tapi gimana kalau misalkan si akhwat yang keduanya, istri yang keduanya enggak apa-apa, misalnya tidak ada mabit, itu lain masalah. Itu tanazul namanya. Oh, iya. Itu tanazul. Tapi sampai kapan sampai wanita kuat seperti itu? Iya. Biasanya nggak seperti itu. Ya, oleh karena itu apa namanya? Si suami yang nikah lagi ya harus berani dia bilang ke istrinya bahwa dia mau nikah lagi, kemudian dia poligami, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, barakallahu fik, jazakallah khairan, Ustaz. Tentang masalah yang itu ya, yang menggantung itu, ya istrinya harus tanya ke suami atau keluarganya, ya, rembukan gimana, mau dilanjut atau tidak. Kalau dilanjut, ya tegakkan hukum Allah. Kalau tidak, maka cerai supaya si istri bisa nikah sama yang lain barangkali, dan seterusnya. Nah, baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Silakan sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Kami harapkan pertanyaannya berkesesuaian dengan pembahasan yang disampaikan Ustaz. iya. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umu Abdillah di Tangerang. Ustaz, adik anak bercerai dengan istrinya, anak satu ikut istrinya. Adik anak nggak mau membiayai, nggak mau menafkahi. Yang anak tanya, apa yang harus kami lakukan sebagai kakak maupun orang tua anak kepada keadaan ini. Yang kedua, apabila orang tua anak meninggal ada warisan, apakah anak artinya cucu dari orang tua anak mendapatkan waris begitu dengan kondisi sudah bercerai? Afwan. Iya, khalas. Terima kasih, Bu. Adiknya laki-laki berarti? Iya, laki-laki. Iya. Nah, kalau adiknya laki-laki, kemudian punya anak, ya, dan cerai, anaknya bersama istrinya, tetap wajib bagi adik ibu yang laki-laki itu menafkahi anak tersebut. Karena itu adalah anak dari adik ibu. Iya. Ya. Kalau tidak menafkahi, maka berdosa. Karena itu merupakan kewajiban. Ya, kewajiban yang harus ditunaikan. Kenapa? Karena anak tadi adalah anak dari adik ibu, ya. Nah, semampunya. Kasih nafkah semampunya. Ya. Kan nggak harus sesuai dengan nafkah orang kaya. Betul. Karena nafkah itu Allah kasih semampunya. Masuk dalam kaidah yang umum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu juga dalam urusan nafkah dengan istri di rumah tangga tuh ada 3 jenis nafkah. Nafkah musir, nafkah mutawassit, dan nafkah mu'sir. Nafkah orang kaya, pertengahan, dan nafkah orang miskin.
Dan nafkah ini tidak dilihat dari sisi istri, tapi dilihat dari sisi suami. Wow, yes. Ya, bukan dilihat karena istrinya minta sekian, dilihat dari kemampuan suami. Suami kaya, kasih sesuai uruf orang kaya ngasih berapa. Suami pertengahan juga demikian. Kalau suami miskin, kasih sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kewajiban bagi laki-laki untuk nafkah, untuk memberikan nafkah. Nah, kalau misalnya punya anak, yang wajib ngasih nafkah adalah suami, walaupun sudah cerai, ya, walaupun sudah cerai. Nah, kalau misalkan ayah meninggal, maka warisannya jatuh kepada anaknya. Kalau si cucu tadi masih terhalangi sama anaknya tadi, ya dia dapat warisan dari bapaknya, seperti itu, ya, walaupun masih sama ibunya yang cerai tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah 3 tuh. 2, Ustaz. 2, satu lagi, Ustaz, ya. Iya. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umi Tari di Sulawesi Selatan. Iya. Pak Ustadz, ponakan saya sudah 2 bulan pisah sama suaminya. Tapi mereka rujuk kembali sekarang. Sudah berkumpul lagi. Udah 2 bulan pisah? Iya. Masalahnya begini Pak Ustadz, karena pihak suaminya sudah mengucapkan kata talak. Iya. Pertanyaan saya, apakah mereka itu harus nikah kembali karena sudah ucapan talak atau bagaimana solusinya? Iya. Ini pertanyaan bagus sekali, ya. Tapi menunjukkan mungkin terlewat. Iya, terlewat. Ya. Karena udah dijelaskan Ustadz, ya. Iya, udah dijelaskan. Jadi begini. Ya. Tolak itu ada 2. Tolak raj'i yang pertama, dan yang kedua tolak ba'in. Ya. Apa itu tolak raj'i? Tolak raj'i itu tolak 1 dan tolak 2. Ya, selama masih masa iddah. Ya. Misalkan Zaid menikahi Wati, misalkan. Ya, Zaid berkata kepada si Wati, anti talik, anti cerai. Gitu ya. Cerai 1. Nah, Wati punya masa iddah kan? Betul. Iddahnya 3 haid. Ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, kata Allah. Di Al-Baqarah sudah kita bahas itu. Nah, selama talak 1 ini si Wati masih di rumahnya Zaid. Iya. Ya, hubungannya masih kayak suami istri, hanya saja nggak boleh hubungan intim. Ya. Masakin masih boleh, berdandan masih boleh, ya kan? Dan seterusnya. Nah, selama masa iddah yang 3 kali quru itu, 3 kali haid itu, si Wati kan di rumah tuh. Iya. Ya kan? Zaid dia lihat, oh baik ternyata istri saya ini, masakin, dan seterusnya, nyetrikain, dan seterusnya kan gitu. Lah, cantik ya juga kan itu. Saya lupa kemarin kan gitu, misalkan ya. Terusnya rujuk. Anda rujuk lagi sama anti. Itu boleh. Ya. Langsung rujuk. Tetapi kalau lewat masa iddah, lewat masa itu tuh sudah 3 kali haid, nggak rujuk. Maka si Wati ini keluar rumah. Kembali ke orang tuanya kan. Sudah 3 kali haid. Ya, ingat 3 kali haid. Kemudian mau rujuk kembali. Mau rujuk kembali gimana caranya? Kalau sudah lepas masa iddah, kalau mau rujuk kembali, itu kata ulama dengan mahar baru dan nikah baru. Ya, ada wali. Ada wali, mahar baru, nikah baru. Sudah. Itu, boleh rujuk. Ya. Nah, begitu juga dengan tolak yang kedua. Tolak yang kedua seperti itu juga. Berbeda dengan tolak yang ketiga. Talak yang ketiga, setelah ditalak yang ketiga, maka si wanita ini pulang ke rumahnya langsung. Karena bukan suami lagi. Dan bukan istrinya lagi. Boleh dia rujuk? Tidak boleh rujuk. Kecuali kalau tadi, si wanita tadi nikah dengan laki-laki lain, kemudian sama laki-laki itu diceraikan. Dan nikahnya tadi tidak nikah kamuflase. Nikah natural saja, biasa. Kan itu, tidak ada sandiwara. Ya, tidak tahlil. Nah, itu. Jadi, seperti itu ya. Jadi, kalau tadi pertanyaannya masih 2 bulan, berarti masih boleh kembali, kan gitu.
Iya, Ustaz. boleh kembali karena rata-rata kan haid itu sebulan sekali ya wanita Betul. itu sebulan sekali. Bagi wanita yang haidnya Mm, lancar ya, normal ya. normal itu. Iya. Nah, ini yang bisa disampaikan dan dipahami mudah-mudahan ya. Ini saja barangkali para pendengar yang Allah muliakan dan para pemirsa Roja TV yang Allah muliakan. Mudah-mudahan manfaat dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya, pada pertemuan berikutnya tentang hukum-hukum ini taujihat masalah ini insyaallah taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.